Namanya masih bergema meski sudah puluhan tahun ia tiada. Bagi sebagian orang, ia hanyalah aktor film laga. Tapi bagi dunia, ia adalah simbol perjuangan, disiplin, dan filosofi hidup. Dialah Bruce Lee, sang naga yang mengubah seni bela diri dan meninggalkan warisan abadi bagi manusia di seluruh dunia. Bruce Lee lahir pada 27 November 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Kebetulan tahun itu adalah tahun naga dalam kalender Tionghoa. Sebuah kebetulan yang kelak seakan meramalkan jalan hidupnya. Ayahnya, Lee Hui Chuan, adalah seorang aktor opera kanton yang cukup terkenal. Sementara ibunya, Grace Ho, berasal dari keluarga terpandang di Hong Kong. Tak lama setelah kelahirannya, keluarga Lee kembali ke Hong Kong. Di kota inilah Bruce kecil tumbuh, dan sejak usia dini ia sudah tampil di layar lebar sebagai aktor cilik. Sebelum berusia 18 tahun, Bruce telah membintangi lebih dari 20 film. Meski hidupnya dekat dengan dunia seni, masa kecil Bruce Lee tidaklah mudah. Hong Kong pada saat itu penuh geng jalanan, dan Bruce muda kerap terlibat perkelahian. Untuk melindungi dirinya, orang tuanya mendaftarkannya belajar bela diri. Bruce bertemu dengan guru legendaris, Ip Man, seorang master Wing Chun. Dari Ip Man, Bruce belajar disiplin, kesabaran, dan teknik bertarung. Namun Bruce tidak berhenti di situ. Ia ingin lebih. Ia ingin melampaui batas-batas tradisi. Baginya, bela diri bukan sekedar jurus, tapi sebuah seni dan cara hidup. Pada usia 18 tahun, Bruce kembali ke Amerika. Ia kuliah di University of Washington, mengambil jurusan filsafat. Di sana, ia mulai mengajar bela diri untuk mencari nafkah. Murid-muridnya bukan hanya orang Asia, tapi juga orang Barat, hitam, putih, dan Latin. Bruce menolak diskriminasi. Ia percaya bahwa bela diri adalah milik semua orang, bukan hanya satu bangsa atau satu budaya. Pandangannya ini membuatnya dikritik oleh kalangan tradisionalis. Dari sini lahirlah pemikirannya yang revolusioner, yang kelak dikenal sebagai Jeet Kune Do. Jeet Kune Do bukanlah sekedar aliran bela diri. Itu adalah cerminan dari pemikiran Bruce Lee. Ia menolak aturan kaku. Baginya, seni bela diri harus fleksibel, efisien, dan nyata. Filosofi Bruce sederhana. Ambil yang berguna, buang yang tidak, tambahkan sesuatu yang unik dari dirimu sendiri. Bruce percaya bahwa manusia harus bebas. Bebas dari dogma, dari tradisi kaku, dari belenggu yang mengikat pikiran. Ia sering berkata, air bisa mengalir, air bisa menghancurkan, dan manusia harus bisa seperti air. Bruce punya mimpi besar, membawa seni bela diri Asia ke panggung dunia. Tapi Hollywood pada tahun 1960-an bukanlah tempat yang ramah. Diskriminasi rasial membuat aktor Asia hanya mendapat peran stereotip, pelayan, penjahat, atau figuran. Bruce pernah mendapat kesempatan memerankan Kato dalam serial The Green Hornet. Meski perannya kecil, penonton justru lebih terpesona dengan Bruce daripada pemeran utama. Namun setelah itu, Hollywood menutup pintu. Mereka menolak memberinya peran utama karena wajahnya terlalu Asia. Bahkan sebuah serial yang ia gagas, Kung Fu, akhirnya diberikan kepada aktor kulit putih, David Carradine. Tapi Bruce tidak menyerah. Ia kembali ke Hong Kong. Di Hong Kong, Bruce Lee menemukan panggung sejatinya. Film The Big Boss tahun 1971 meledak dan memecahkan rekor box office. Disusul Fist of Fury tahun 1972, di mana Bruce tampil sebagai simbol perlawanan rakyat Tiongkok terhadap penjajahan Jepang. Puncaknya adalah Way of the Dragon tahun 1972, film yang ia sutradarai sendiri. Dalam film ini, Bruce berduel dengan Chuck Norris di Colosseum Roma, sebuah adegan yang kini dianggap salah satu pertarungan paling ikonik dalam sejarah film laga. Dunia terpesona, Hong Kong mengangkatnya sebagai pahlawan, dan Hollywood akhirnya melirik kembali.
Bruce pun kembali ke Amerika dengan proyek terbesarnya, Enter the Dragon. Enter the Dragon dirilis pada tahun 1973 dengan dukungan Warner Bros. Film ini bukan hanya mengangkat seni bela diri Asia ke mata dunia, tapi juga mengubah wajah film aksi selamanya. Namun takdir berkata lain. Sebelum film itu resmi dirilis, Bruce Lee meninggal secara mendadak pada 20 Juli 1973 di usia yang baru 32 tahun. Dunia terkejut, legenda itu pergi terlalu cepat. Kematian Bruce Lee penuh misteri. Versi resmi menyebutkan ia meninggal karena reaksi alergi obat. Tapi teori lain bermunculan, serangan panas, aneurisma otak, bahkan konspirasi mafia film. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti, namun satu hal yang jelas, kepergiannya membuat dunia merasa kehilangan